Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali. Welcome back to school at home. Wah, bahasa kerennya ya, bahasa Pariaman itu namanya tuh. Ya, selamat datang kembali di belajar online kita. Ya, mudah-mudahan anak-anak semuanya tetap semangat. Ya, tetap semangat berada di rumah. Walaupun belajarnya penuh dengan keterbatasan, tapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, hari ini apa akan jelaskan lanjutan pelajaran kita sebelumnya yang kalau minggu yang lalu kita belajar tentang bacaan, kemudian tulisan. Nah, hari ini kita membahas tentang makna atau kandungan dari surah At-Tin. Nah, anak-anak semuanya bisa baca di buku LKS juga ya untuk materinya. Baik, apa akan jelaskan, bisa dilihat ya materinya nanti. Ini adalah surah At-Tin. At-Tin merupakan surah yang keberapa dalam Al-Quran? Iya, hebat. At-Tin itu adalah surah yang ke-95 dalam Al-Quran. Jadi surah At-Tin ini termasuk surah Makkiyah namanya. Kenapa surah Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah. Karena diturunkan ketika Nabi Muhammad berada di kota Mekah ya. Namanya disebut dengan surah Makkiyah. Kan ada dua golongan surah itu. Yang pertama Makkiyah, yang kedua Madaniyah. Kalau surah-surah Makkiyah ciri-cirinya biasanya pendek-pendek ya. Itu surah Makkiyah. Dan itu diturunkan ketika Nabi Muhammad masih berada di kota Makkah. Kalau surah Madaniyah itu kategorinya ciri-cirinya surahnya panjang-panjang, contohnya Al-Baqarah ya. Nah, itu diturunkan kapan? Ketika Nabi Muhammad SAW sudah hijrah atau pindah ke kota Madinah. Ya, itu makanya dinamakan dengan surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Oke. Nah, surah At-Tin ini terdiri dari 8 ayat ya. Ada 8 ayatnya. Nah, surah At-Tin ini, nama At-Tin itu diambil dari ayat pertama ya. Lihat di sini ayat pertamanya, Wat-tini waz-zaitun. Nah, itu namanya diambil dari ayat pertama pada surah ini. Nah, itulah nama At-Tin ini diambil. Baik, kita lihat ayat demi ayat terjemahannya, ayatnya. Ayat yang pertama, Wat-tini waz-zaitun, artinya demi buah tin dan buah zaitun. Nah, ada yang tahu buah tin dan buah zaitun seperti apa? Ayo, atau ada yang sudah pernah makan mungkin buah tin dan buah zaitun ini? Ya. Nah, kalau sudah pernah makan, bagus mungkin. Bapak juga belum tahu rasanya seperti apa, ya, buah tin dan buah zaitun ini. Ya. Nah, buah tin dan buah zaitun, ini arti perkataannya salah ya, salah letaknya ini. Watin itu artinya buah tin, zaitun itu adalah buah zaitun ya. Waw itu artinya, waw yang pertama ini demi buah tin, waw yang kedua dan buah zaitun. Nah, kenapa semuanya inilah bentuk buah tin itu sendiri ya. Ini ya, Pak, rasanya ini ada buah tin ini Pak di belakang sekolah, di belakang WC ini Pak. Batangnya sudah ditebang sama Pak Zul sama Pak Peri ini. Ya, mirip-mirip seperti itulah. Nah, ini buah tin tapi bentuknya beda. Nah, kalau buah yang di belakang sekolah itu bukan kayak gini dalamnya. Ya, itu keras, ini lembut ini. Ya, ini buah tin ya. Kemudian dan buah zaitun. Nah, zaitun itu kayak gini bentuknya. Pohon zaitun ya, dijadikan minyak zaitun ya kan. Nah, ini kalau dimasak minyak zaitun ini untuk buat sambal, buat gulai, wah sedap kali rasanya ya. Nah, inilah bentuk buah tin dan buah zaitun. Nah, kenapa dengan buah tin dan buah zaitun? Apa sih istimewanya buah ini? Kenapa ada di dalam Al-Quran? Kenapa buah tin dan buah zaitun ini terdapat dalam Al-Quran? Nah, pasti ada hikmah, pasti ada kelebihannya buah tin dan buah zaitun ini. Baik, kenapa sih ini
dituliskan, ini diterangkan Allah dalam Al-Quran. Nah, pada ayat ke-1 ini, demi buah tin dan buah zaitun. At-tin ini adalah buah yang terdapat dari surga, ya. Nah, kenapa istimewa buah tin? Buah tin ini adalah buah yang datang dari surga. Nah, ini bentuknya, lihat. Nah, sekarang ada yang membudidayakan buah zaitun, buah tin. Ada yang membudidayakan di daerah-daerah Bandung gitu ya. Sudah ada yang nanam ini buah tin ini, buah zaitun. Kalau mau menanam di tempat kita juga bisa. Kalau nggak salah ada jualnya di tempat apa itu, biasanya di tempat-tempat toko herbal mereka menjual tanaman bibit ini ya, bibit buah tin maupun zaitun ini ya. Mana apa lihat nanti. Oke. Nah, buah tin apa sih kandungannya? Kenapa buah tin itu disebutkan dalam Al-Quran? Mari kita lihat ya. Nah, buah tin itu ternyata mengandung zat sejenis alkalin namanya. Ya, alkalin itu yang mampu menghilangkan keasaman pada tubuh kita, sehingga sangat baik untuk mengatasi masalah pencernaan kita, ya, dan yang lain-lainnya. Pokoknya menghilangkan keasaman dalam tubuh kita. Jadi bisa mengatur pH suhu tubuh kita. Oke. Yang kedua, terdapat sejenis zat-zat pembersih yang bisa dipakai untuk mengobati luka luar dengan cara melumurinya. Ya, jadi buah tin ini juga bisa untuk obat bakar, obat luka gitu. Ya, dengan cara ditaburi, digosok ke tempat yang luka itu. Nah, ini bisa untuk cepat keringnya luka. Kemudian unsur yang terkandung dalam buah tin adalah karbohidrat, protein, minyak, yodium, kalsium, fosfor, zat besi, magnesium, belerang atau fosfat, klorin, serta asam melik dan nikotinik. Wah, ini bahasa kesehatan ini kayak gini ya. Nah, ini sangat bagus sekali untuk tubuh kita. Jadi buah tin ini sangat bagus sekali untuk kesehatan kita, karena dia mampu untuk mengatasi berbagai macam penyakit ya. Buah tin ini tentunya itu karbohidrat, nah bisa terpenuhi tanpa kita makan nasi putih. Nah, ini buah tin bisa mencukupi karbohidrat kita. Protein, nah protein itu banyaknya pada apa? Pada telur contohnya kan, pada kacang-kacangan. Nah, ini juga ada proteinnya. Kemudian minyak, mengandung minyak juga seperti zaitun. Kemudian yodium juga, kalsium apalagi untuk tulang kita, fosfor, zat besi. Wah, banyak sekali kandungannya yang sangat bagus untuk kesehatan kita. Kemudian dapat menstimulus pembentukan hemoglobin darah, cocok sebagai obat anemia. Nah, ini bagi orang-orang yang susah, maksudnya ini orang yang kekurangan darah, kurang darah terus, dia anemia ya namanya. Kalau bahasa kesehatannya anemia, kurang darah gitu. Bisa jadi penyebabnya banyak itu ya, anemia itu. Kadang tidur, selalu sering begadang gitu kan. Nah, itu banyak penyebabnya. Nah, orang yang anemia bisa mengkonsumsi buah tin ini sebagai obat. Kemudian mengandung kadar glukosa yang cukup tinggi. Nah, jadi ini bagus juga untuk orang yang kena penyakit diabetes. Oke, anak-anak apa semuanya, ini hanya tambahan pelajaran saja ya. Nah, buah tin ini tentang kesehatannya. Nanti anak-anak apa semuanya bisa share di internet. Buah zaitun apa lagi? Nah, buah zaitun yang pertama, pohon kaya yang mampu berumur lebih dari 100 tahun. Wow. Pohon kaya yang mampu berumur lebih dari 100 tahun. Luar biasa ya, ini buah zaitun ini pohonnya. Kemudian menghasilkan buah secara terus-menerus, tidak habis-habisnya, tidak pandang musim, dia berbuah terus. Ya. Sama ya, kalau di surga itu kayak gitu. Kita ambil muncul lagi, ambil muncul lagi kayak gitu kalau di surga nanti, ya. Nah, ini buah di surga ini. Kemudian selalu nampak hijau dan indah dipandang. Nah, inilah ciri-cirinya buah zaitun. Tergolong zat makanan yang bagus ya. Ini minyaknya sangat bagus sekali, minyak zaitun ini. Di dalamnya terdapat kadar protein yang besar. Kemudian memiliki kadar garam yang mengandung kalsium, zat besi dan fosfat. Wah, bagus sekali nih. Ya, mengandung kalsium. Kalsium itu bagus untuk tulang, jadi untuk pertumbuhan. Zat besi itu bisa sangat bagus untuk pertumbuhan baik otak maupun pertumbuhan badan ya. Itu zat besi itu. Kemudian ada fosfatnya juga. Kemudian mengandung vitamin A dan B yang bagus untuk mata ya.
kulit. Kemudian dapat dikeluarkan minyak zaitun yang sangat bermanfaat bagi sistem pencernaan dan sistem peredaran darah atau jantung. Kemudian minyak zaitun juga dipakai sebagai bahan dasar pembuatan kosmetik dan sabun yang berkualitas tinggi. Ya, sekarang kan banyak kan masker dan lain-lainnya ya yang dipakai dari ini. Nah, kemudian ayat yang kedua, waturi sinin. Ya, ada apa dengan ini? Watur. Ya, maksudnya itu gunung Sinai. Sinin itu Sinai. Ya, dan demi gunung Sinai. Nah, apa itu gunung Sinai? Siapa yang udah pernah ke sini ya? Nah, Pak semuanya udah pernah ke sini? Oh, belum ya. Sama kita. Oke. Gunung Sinai ini di sini letaknya. Itu gambarnya, salah satunya. Ya. Lihat aja di internet nanti. Ini Gunung Sinai itu seperti apa sih? Nah, apa istimewanya Gunung Sinai ini? Ya. Nah, Gunung Sinai ini Gunung Sinai ini adalah di mana? Di sanalah Nabi Musa menerima wahyu pertama. Nabi Musa ketemu dengan Allah di situ, di Gunung Sinai itu, Bukit Sinai itu. Nabi Musa kan ini bagak istilahnya kan. Ya Allah, perlihatkanlah rupamu seperti apa. Tantang di Nabi Musa. Akhirnya apa? Nabi Musa tidak mampu melihat Allah, pingsan. Ya, disitulah di Gunung Sinai ini kejadiannya. Ya. Kemudian wahadzal baladil amin, dan ini balad itu artinya negeri, amin itu artinya yang aman, ya. Dan demi negeri yang aman ini. Apa itu negeri yang aman? Negeri yang aman itu di mana? Aman itu maksudnya adalah ini dia. Di mana ini? Semuanya udah tahu kan? Ini di mana? Ini namanya kota Makkatul Mukarramah atau kota Mekah. Ya, kota Mekah ini. Mudah-mudahan kita semua bisa ke sini menjalankan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini 4 tempat suci yang ada dalam Quran surah At-Tin ini. Nah, di mana itu yang pertama? Yang pertama dengan buah tin. Nah, maksudnya itu buah tin ini menurut sebagian tafsir ya, ahli tafsir mengatakan buah tin ini adalah tempat tinggalnya Nabi Nuh alaihissalam. Dia itu di kota Damaskus. Nah, kalau sekarang namanya kota Suriah ya, yang dikuasai peperangan sama kelompok Yahudi. Ya, Yahudi ingin menguasai kota Damaskus ini, Suriah ini sekarang. Ya, yang banyak tumbuh pohon tin. Nah, di sana banyak tumbuh pohon tin. Inilah kota suci yang dijelaskan dalam Quran surah At-Tin, yaitu tempat tinggalnya Nabi Nuh. Yang kedua, buah zaitun. Buah zaitun itu adalah Baitul Maqdis maksudnya. Tahu di Baitul Maqdis di mana? Baitul Maqdis itu adalah tempatnya berlokasi di Yerusalem atau yang dikenal dengan Palestina. Nah, sekarang kota Palestina itu sudah dihapus sama Google. Ya, kenapa? Karena Israel yang menguasainya. Ya, padahal Palestina adalah tanah sucinya umat Islam. Ya, tanah suci umat Islam. Nah, itu negara Palestina. Ya, dengan ibu kota Yerusalem, bukan negara Yahudi. Ya, yang banyak ditumbuhi pohon zaitun. Nah, di sana banyak sekali pohon zaitun. Ya, tempat ini adalah tempat kelahirannya Nabi Isa. Ya, nah, Nabi Isa itu lahirnya di sini. Makanya nanti ketika hari kiamat nanti, ketika Dajjal muncul, ya diceritakan dalam sebuah hadis, nanti Dajjal itu pun akan dibunuh Nabi Isa di sini juga. Ya, di Palestina ini, di Baitul Maqdis ini juga. Ya. Kemudian lanjut yang ketiga, Bukit Sinai. Nah, Bukit Sinai adalah tempat Nabi Musa menerima wahyu secara langsung dari Allah. Langsung. Ya, Allah perlihatkan wajahnya Allah kepada Nabi Musa. Allah perlihatkan. Tapi yang terjadi apa? Nabi Musa tidak mampu melihat Allah. Ya, karena cahaya yang begitu terang. Dan kota ini yang aman. Nah, dengan kota ini yang aman itu maksudnya adalah kota tadi, kota Mekah. Ya, di kota ini lahir Nabi akhir zaman. Siapa Nabi akhir zaman? Itu Nabi
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kelahiran tempat Nabi Muhammad. Ya. Nah, kota suci yang terdapat dalam Quran surah At-Tin. Coba anak-anak Pak ulangi sekali lagi. Ya, coba ulangi ya. Kota yang pertama tadi adalah kota tempat tinggalnya Nabi Nuh, yaitu kota Damaskus atau Suriah. Bagus. Yang kedua, kota Yerusalem atau Palestina, yaitu tempat kelahirannya Nabi Isa. Yang ketiga adalah Bukit Sinai. Bukit Sinai ini adalah tempat Nabi Musa menerima wahyu langsung dari Allah. Yang keempat, kota Mekah, tempat kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, lanjut. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya sungguh, laqad artinya sungguh, khalaqana dan kami ciptakan insana manusia fi dalam ahsani taqwim. Ahsan itu sebaik-baik, taqwim itu artinya bentuk. Jadi manusia itu sungguh kata Allah, kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, apa yang dimaksud dengan sebaik-baiknya? Manusia diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan, tidak sama dengan ciptaan yang lainnya. Hewan contohnya diberikan insting saja, tidak punya akal, ya kan? Manusia punya akal, manusia punya jasmani, manusia punya rohani, ya. Dan manusia dimuliakan, ya kan? Dimuliakan loh. Manusia pertama kali diciptakan siapa? Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu ketika lahir, ketika diciptakan oleh Allah, apa kata Allah? Semua sujud kepada Nabi Adam. Ya, semuanya bersujud. Siapa yang tidak sujud? Siapa? Berkawan? Setan, ya. Ya, yang tidak mau sujud itu setan, ya. Nah, karena ingkar kepada perintah Allah. Malaikat pun sujud. Nah, itu artinya apa? Kita manusia ini, ya, walaqad bani Adam dan anak cucunya itu dimuliakan Allah, ya kan? Disuruh sujud malaikat, bayang ya, semua makhluk Allah disuruh sujud kepada manusia. Kenapa? Karena manusia itu dimuliakan. Nah, terus Allah memberikan manusia ilmu untuk tahu, ya, ilmu bagaimana caranya naik pesawat, ada ilmunya. Ilmu masak rendang, ada ilmunya. Masak rendang itu enggak sembarang masak aja rendang itu supaya enak rasanya, ya kan? Ada ilmunya semuanya, ya. Nah, itulah manusia diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk. Jadi muliakanlah, bersyukurlah atas apa yang dikaruniai Allah kepada kita. Kemudian ayat yang kelima, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian tsumma radadnahu, kami kembalikan, asfala, tempat yang serendah-rendahnya. Asfala safilin itu artinya tempat serendah-rendahnya, safilin, ya. Nah, kemudian kami kembalikan mereka ke tempat serendah-rendahnya. Apa sih maksudnya? Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang alladzina, orang-orang amanu, beriman, wa 'amilu, dan 'amilu itu beramal soleh, 'amilus solihat, ya, beramal soleh, 'amil itu amal, solihat soleh, falahum, maka mereka ajrun, mendapat pahala, ghairu mamnun, yang tidak ada putus-putusnya. Nah, ini ada dua nih. Ada yang pertama, kecuali orang yang beriman mengerjakan kebaikan, mereka tidak dapatkan pahala, mereka mendapatkan pahala yang tidak putus. Jadi ada dua kandungannya. Yang pertama, jika beriman kita, maka kemuliaan manusia meningkat. Kalau kita beriman kepada Allah, kita akan mulia, kita akan dimuliakan oleh Allah, dan itu terus meningkat, ya, di sisi Allah dan di sisi manusia. Akan tapi kalau kita tidak beriman kepada Allah, maka derajat kita akan jatuh serendah-rendahnya kata Allah. Ya, itu kalau kita tidak beriman. Jadi ada dua tadi. Kalau kita beriman, maka kita akan diangkat derajat kita.
Dan itu tidak ada putus-putusnya, diberikan kemuliaan. Tapi kalau kita tidak beriman, derajat kita akan diturunkan serendah-rendahnya. Oke, lanjut. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Fama yukadzibuka, maka apakah mereka mendustakanmu ba'du biddin, tentang hari pembalasan. Ba'da itu setelah, ya. Setelah hari pembalasan, adanya keterangan biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah, kata Allah, Allah bi ahkamil hakimin, yang paling adil. Ya. Maka artinya, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Apa maksudnya? Nah, kembalikan lagi. Ya, maksudnya ayat yang ke-8 ini, ayat ke-7 ya, ke-7 dan ke-8 ini adalah, ini sebenarnya pertanyaan yang tidak perlu dijawab ya. Karena siapa saja yang menggunakan akal sehat, yang memahami kebenaran, berarti pasti dia tidak akan berani mendustakan Allah. Pasti mereka tidak akan berani mendustakan hari pembalasan, ya, karena hari pembalasan itu adalah, percaya kita kepada hari pembalasan adalah rukun Islam, termasuk dalam rukun Islam yang kelima, ya, percaya kepada hari kiamat. Nah, jadi kalau kita memahami tentang kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, yang disampaikan oleh Al-Quran, maka kita tidak akan berani untuk mendustakan, ya, untuk tidak berani untuk mengerjakan apapun yang buruk-buruk, karena kita tahu, ya, pasti akan ada balasannya nanti, ya. Nah, itu maksudnya. Nah, ini surah At-Tin, kemarin kita sudah membaca surah At-Tin ini, dan anak-anak apa semuanya sudah hebat-hebat membacanya. Ini ulang lagi ya. Oke. Nah, apa semuanya? Nah, itu adalah surah At-Tin, kandungan per ayatnya. Perhatikan ini artinya. Sudah tadi juga sudah, Alin juga sudah, kan? Latihan menebak hukum bacaan. Oke. Hukum bacaannya apa semuanya udah tahu ya. Watin, matabi'i, wazaitun, mad arid li sukun, wa hadzal baladil amin, al-qamariyah, amin, al-baladil, al-qamariyah juga, amin. Ini apa nih? Mad arid li sukun terakhir. Nah, al-insan, al ini alif lam qamariyah, insana matabi'i, illal ladzina matabi'i, sholihati, soalnya matabi'i, ini alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah, hakim biddin, mad arid li sukun, mad arid li sukun. Baik, itu materi kita tentang surah At-Tin, penjelasannya. Nah, pengamalan surah At-Tin, kalau kita sudah tahu tentang isi kandungan surah At-Tin ini, paling tidak kita bisa amalkan. Ya, apa saja yang bisa kita amalkan, apa saja sikap atau perilaku yang bisa kita amalkan dalam untuk mengamalkan surah At-Tin ini, ya. Nah, yang pertama, selalu bersyukur kepada Allah. Nah, kita wajib bersyukur, nak, ya, wajib kita bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, kata Allah. Siapa yang ingin, ya, siapa yang bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya terus, tambah. Itu orang yang bersyukur. Tapi kalau kita tidak bersyukur, tunggu, kata Allah, tunggu azabku yang sangat pedih. Ya, wajib kita bersyukur, ya. Apapun yang ada kita miliki, kita syukuri semuanya. Apapun yang kita alami, syukuri semuanya. Ya, tidak boleh kita mengeluh, oh, enggak punya HP, gimana cara mau belajar? Sekarang orang belajar pakai HP mah, enggak punya HP mana mau belajar? Bisa, ya, numpang sama kawan yang lain dekat rumah. Bisa, ya. Enggak boleh kayak gitu. Ya. Apapun caranya, cari cara.
Ya, harus bersyukur semuanya. Ya. Kemudian bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Kemudian bersyukur atas ciptaan yang diberikan Allah kepada kita dengan sebaik-baiknya. Punya mata, punya telinga, punya wajah yang ganteng, punya wajah yang cantik. Syukuri, ya. Itu karunia yang sangat besar yang tidak bisa kita balas, ya. Nah, kemudian rasa syukur dapat dilakukan dengan tiga hal. Jadi kalau kita bersyukur 3 caranya. Dengan hati. Yang kedua dengan lisan. Yang ketiga dengan perbuatan. Syukur dengan hati bagaimana caranya? Menyadari kalau semua yang diberikan oleh Allah ini nikmat yang luar biasa, datangnya dari siapa? Dari Allah. Ya, semua nikmat yang kita rasakan ini datangnya dari Allah. Itu dengan hati dirasakan. Yang kedua, bersyukur dengan cara menyebut nama Allah terus, ya, itu dengan lisan. Zikir itu artinya mengingat Allah. Selalu ingat kepada Allah dimanapun berada, baik berdiri, baik duduk, baik berbaring, pokoknya ingat selalu kepada Allah. Yang ketiga dengan cara perbuatan. Nah, dengan cara perbuatan bersyukur kita, ya. Bagaimana caranya? Tidak menyakiti hati orang lain, tidak menghina orang lain, mencemooh orang lain. Nah, banyak. Pokoknya dengan perbuatan itu selalu kerjakan yang baik-baik. Nah, itu adalah cara kita bersyukur kepada Allah. Ya. Tidak berdusta, tidak berbohong, tidak berduto, macam-macam. Apalagi? Nah, macam-macam, ya. Nah, sedangkan dengan perbuatan kita bersyukur, bukan, salah. Cut. Oh, itu tadi secara lisan, ya. Secara lisan. Jadi yang pertama tadi dengan cara hati merasakan, dengan cara lisan mengatakan sesuatu yang baik-baik, ya, tidak boleh mengumpat. Kemudian dengan cara perbuatan, dengan cara perbuatan, ya tentu apapun yang kita lakukan, ya, yang berhubungan dengan tingkah laku kita, tindak tanduk kita. Ya, berbuatlah yang baik-baik. Tidak boleh mencilok, tidak boleh alay, tidak boleh bercakap. Ya, yang baik-baik saja kerjakan. Nah, itu adalah cara bersyukur dengan 3 hal. Ulangi, bersyukur dengan cara 3 hal. Yang pertama dengan hati, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan perbuatan. Ya, 3 cara bersyukur. Dengan hati dengan dirasakan, dengan lisan dengan ucapan yang baik-baik, dengan perbuatan tingkah laku kita yang baik-baik. Ya, itu cara bersyukur, ada 3 hal. Yang kedua beriman kepada Allah dan berbuat kebajikan. Ya, 3 ini, ya, yang kedua ini, ya. Pengamalan surah At-Tin yang pertama adalah bersyukur kepada Allah. Yang kedua beriman kepada Allah dan berbuat kebaikan. Selalu kita beriman kepada Allah dan selalu berbuat kebaikan. Kenapa? Karena orang selalu berbuat kebaikan tadi apa? Apa tadi? Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, ya, illal ladzi, kecuali orang yang beramal soleh, kata Allah tadi kan. Orangnya apa? Orang beramal soleh itu orang yang akan dinaikkan terus derajatnya ke atas. Nah, jadi derajat kita kalau mau dinaikkan selalulah berbuat kebaikan. Ya, itulah orang yang akan dinaikkan. Orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbakti kepada orang tua, contohnya menolong teman, taat kepada guru, dan macam-macam. Ya. Lanjut, yang ketiga, apa yang bisa kita amalkan dari surah At-Tin ini adalah mengimani adanya hari pembalasan. Hari kiamat itu pasti, cuman kapan waktunya kita tidak tahu. Ya, kita harus yakin itu. Karena masuk dalam rukun iman yang ke-5, iman kepada hari kiamat. Itu pasti, ya. Di ayat yang ke-7 ini menjelaskan tidak ada alasan lagi bagi manusia untuk tidak mengimani adanya hari pembalasan atau hari kiamat. Karena Allah telah memperlihatkan bukti-buktinya. Ya, kiamat itu ada kiamat kecil, ada kiamat besar, sugro dan kubro. Kalau yang kiamat kecil udah kita lihat kan, ada gempa, longsor dan lain-lain, itu kiamat kecil. Kematian juga kiamat kecil. Nah, kita sekarang menunggu kiamat yang besar, hancurnya alam semesta ini. Ya, oke. Nah, itulah pembahasan kita tentang surah At-Tin ini. Baik, anak-anak semuanya, kalau ada yang kurang paham, bisa langsung ke chat, ya, untuk bertanya. Oh ya,
Kalau misalkan mau baca buku ini ya kalau kurang jelas. Pak, di mana Bukit Tursina? Di mana Gunung Sinai itu, Pak? Gunung Sinai. Letaknya namanya Gunung Tursina. Namanya Gunung Sinai kita Al-Quran. Gunung Sinai. Antara Mekah dan Madinah. Letaknya ya. Nah, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan lanjut di chat. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.